Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan kita kali ini akan membahas salah seorang sahabat Nabi SAW yang amat terkenal. Beliau memiliki jasa yang amat besar terhadap kaum muslimin. Beliau telah menaklukkan atau memberikan hadiah besar kepada kaum muslimin dengan menaklukkan dua negara, dua wilayah yang amat besar. Pertama adalah Palestina, sehingga masuk ke dalam pelukan kaum muslimin, dan wilayah Mesir yang sampai saat ini alhamdulillah ya seperti yang kita lihat mereka adalah negara muslim. Ikhwah dan akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah, siapakah beliau? Beliau adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan setengah abad sebelum hijrah. Ya, kalau dihitung-hitung ya kemungkinan beliau lahirnya hampir ya mendekati dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya beliau diberikan usia yang panjang hingga 43 tahun setelah hijrah beliau meninggal dunia. Sehingga beliau bertemu dengan masa-masa kekhilafan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ayah Amr bin Al-As yang bernama Al-As bin Wa'il di masa Quraisy memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan mereka. Menjadi seorang tokoh di kalangan kaum Quraisy. Tetapi ibunya ya yang bernama Nabirah binti Abdullah tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh suaminya yang berkedudukan tinggi, atau sebaliknya, Nabirah adalah sebaliknya dari apa yang dijabat oleh ayahnya Al-As bin Wa'il. Ibunya adalah seorang budak dari hasil tawanan perang. Maka di masa-masa sebelum beliau masuk Islam, di masa-masa jahiliyah, Amr bin Al-As ini selalu jadi bahan ejekan dan olokan. Ibunya disebut-sebut sebagai budak dan lain sebagainya. Maka apabila Amr bin Al-As ini memiliki kesempatan-kesempatan yang di situ dia bisa untuk berpidato di kalangan kaum Quraisy pada saat itu, maka orang-orang yang iri ya selalu menjatuhkan kredibilitas dari Amr bin Al-As ini dengan menyebut-nyebut ibunya. Maka suatu saat ya, ketika Amr bin Al-As ini mau berpidato, ada orang yang iseng gitu. Mereka mengatakan, atau orang itu mengatakan, siapakah ya ibu dari orang ini? Siapakah ibu dari orang ini? Gitu. Bahkan disebut-sebut, siapakah ibu dari pemimpin kita ini? Maka pada saat itu Amr bin Al-As tentu sebagai seorang anak yang memiliki kecemburuan terhadap ibunya, maka dia pun sebenarnya emosi. Tetapi beliau menahan emosi itu ya, dan dia menghadapinya dengan akal yang sehat. Dan dia mengatakan, dia sendiri menjawab ya, tanpa menunggu orang lain berkata. Dia mengatakan dia adalah Nabirah binti Abdullah. Ia pernah tertawan pada masa jahiliyah. Kemudian ia dijual sebagai budak di pasar Ukaz. Kemudian dia dibeli oleh Abdullah bin Jada'an, yang kemudian diberikan kepada Al-As bin Wa'il, sehingga membawa karunia seorang anak bagi Al-As. Jika orang yang hatinya teracuni sifat dengki menjanjikan sebuah uang kepadamu, maka ambillah. Ini adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu di masa-masa sebelum masuk Islam. Ketika kaum muslimin mendapatkan siksaan di awal-awal dakwah Islam,
maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Nah, ketika hijrah di Habasyah, di sana mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang pada saat itu beragama Nasrani, maka orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar info ini, mereka berusaha agar Najasyi memulangkan orang-orang ini dengan cara merayu dan menjelaskan tentang kondisi yang saat ini terjadi di Mekah. Dan saat itu yang diutus adalah Amr bin Al-As untuk memberikan hadiah kepada Raja Najasyi, karena dilihat Amr bin Al-As adalah anaknya tokoh, ya, bahkan disebut-sebut tadi sebagai pemimpin mereka. Maka Amr bin Al-As berangkat menuju Habasyah atau Ethiopia untuk menyampaikan amanah yang disampaikan oleh atau yang diminta oleh orang-orang Quraisy agar Najasyi memulangkan kaum muslimin yang sudah hijrah ke Habasyah yang ingin mendapatkan perlindungan. Sesampainya di sana, Amr bin Al-As bertemu dengan Raja Najasyi dan terjadilah dialog. Dan saat itu Amr bin Al-As mengatakan kepada Raja Najasyi dengan mengatakan bahwa ada sebuah kelompok dari kaum kami yang telah berpaling dari agama orang tua dan nenek moyang. Mereka kini telah membuat agama baru untuk diri mereka. Bangsa Quraisy mengutusku untuk bertemu denganmu, wahai Raja Najasyi, untuk mendapatkan izin darimu agar mereka dapat dikembalikan kepada kaumnya dan kembali kepada agama mereka. Ketika Raja Najasyi mendengar apa yang disampaikan oleh Amr bin Al-As ini, maka dia tidak langsung menerima informasi ini dari satu pihak. Dia ingin mendengar dari orang-orang Muslim pada saat itu yang meminta suaka kepadanya. Maka dihadirkanlah kaum muslimin yang pada saat itu sudah hijrah ke Habasyah. Kemudian Raja Najasyi pun bertanya kepada kaum muslimin ini tentang apa sih sebenarnya yang mereka lakukan. Dan akhirnya kaum muslimin menjelaskan tentang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad membawa agama tauhid gitu, membebaskan dari perbudakan, memuliakan wanita, memuliakan orang-orang untuk menuju Islam dengan keimanannya itu dimuliakan dan hanya menuju jalan satu, yaitu jalan Allah menuju surga. Maka setelah mendengar ini, Raja Najasyi yang sudah tahu akan adanya diutus seorang Rasul bernama Muhammad di dalam Injil yang dipelajari di agamanya, maka dia pun mengatakan atau menerima apa yang disampaikan oleh kaum muslimin ini dan membenarkannya. Kemudian menyuruh Amr bin Al-As untuk kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Nah, ketika Amr bin Al-As hendak kembali menuju Mekah, maka Najasyi pun berkata kepada Amr bin Al-As, "Bagaimana bisa engkau menjauh dari urusan Muhammad, ya Amr? Padahal aku tahu bahwa engkau adalah orang yang berpikiran cerdas dan berwawasan luas." Kemudian Amr pun kaget mendengar perkataan Najasyi ini, sehingga dia mengatakan, "Apa engkau sungguh mengatakan hal demikian, wahai paduka raja?" An-Najasyi menjawab, "Demi Allah, taatilah titahku, ya Amr, dan berimanlah kepada Muhammad dan kepada kebenaran yang ia bawa untuk kalian." Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, Najasyi ini ternyata dalam sirahnya, dalam perjalanan hidupnya, sebagaimana dijelaskan di dalam sirah Nabi SAW, bahwa Raja Najasyi ini adalah masuk Islam, tetapi secara diam-diam, karena dia tahu akan kebenaran ajaran Muhammad sesuai dengan apa yang dia baca di agama, di Injil dia. Sehingga ketika Raja Najasyi meninggal, dan di sana tentunya adalah di kalangan orang-orang Nasrani, sehingga tidak disolatkan dan lain sebagainya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Raja Najasyi ini dengan salat ghaib bersama para sahabatnya. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah awal yang menjadikan Amr bin Al-As terpanggil untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ingin mendengar ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Namun beliau terhalang untuk bertemu dengan Nabi. Sampai pada tahun ke-8 Hijriyah baru Amr bin Al-As mendapatkan kesempatan untuk mendatangi Nabi SAW.
Tentu saat ini adalah tahun di mana terjadi Fatu Mekah. Nah, pada saat Rasul SAW bersama rombongan hendak mendatangi Mekah, dan saat Rasul SAW sampai di perjalanan, Amr bin Al-As pun mendatangi Rasul SAW, ya, menjemput Rasul SAW di perjalanan untuk masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Dan di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Khalid bin Al-Walid dan Utsman bin Talha. Ternyata kedua-duanya sama, ya, mereka ingin masuk Islam juga, dan berangkatlah mereka bertiga dan mereka bersyahadat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah masuknya Amr bin Al-As, beliau membawa banyak kebaikan. Di masa Nabi SAW, Amr bin Al-As diutus menjadi seorang panglima dalam perang Dzatus Salasil. Kemudian setelah Rasul SAW wafat dan beliau, ya, bertemu dengan kekhilafan Abu Bakar, dan kita tahu di kekhilafan Abu Bakar ini terjadi banyak orang-orang yang murtad dari agama Allah, dan mereka tidak mau membayar zakat. Dan disinilah peran Amr bin Al-As. Beliau dipercaya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melawan orang-orang yang murtad ini agar mereka kembali kepada agama Allah. Dan beliau pun menjalankan misi ini dengan baik sampai bertemu dengan masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab. Beliau, ya, dipercaya Umar bin Al-Khattab untuk menaklukkan negeri-negeri di sekitar, ya, Jazirah Arab. Di antaranya, sebagaimana disebutkan, beliau mampu menaklukkan Palestina yang saat itu, ya, dikuasai oleh Atabun Romawi. Beliau memblokade kota Palestina sampai Atabun Romawi putus asa sehingga menyerahkan Palestina ini ke kaum muslimin. Tetapi Atabun meminta kepada Amr bin Al-As agar serah terimanya langsung dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Akhirnya Amr bin Al-As pun meminta Umar bin Al-Khattab untuk hadir ke Palestina dan melaksanakan serah terima ini. Subhanallah. Lanjutnya, Umar bin Al-Khattab pun, ya, kepercayaan kepada Amr bin Al-As bertambah. Maka beliau mengutus Amr bin Al-As untuk menaklukkan wilayah Mesir, dan di tangan beliau atas izin Allah Mesir pun ditaklukkan. Dan pada saat itu diceritakan bahwa pasukan yang dibawa oleh Amr bin Al-As ini sedikit sekali, sehingga sampai-sampai Utsman pun khawatir jika nanti kaum muslimin yang berjumlah sedikit di bawah kendali Amr bin Al-As ini tidak mampu untuk menaklukkan Mesir, bahkan akan banyak nyawa yang hilang. Maka Utsman bin Affan pun menemui, ya, Umar bin Al-Khattab agar diurungkan niat itu. Akhirnya Umar bin Al-Khattab pun mengirim surat melalui seorang utusan, dan utusan ini, ya, mengejar Umar bin Al-Khattab sampai pada sebuah daerah yang mendekati Mesir, belum nyampe ke Mesir. Nah, tetapi dengan kecerdasan Amr bin Al-As, beliau curiga, ini kayaknya ada sesuatu ini, surat dari Umar bin Al-Khattab. Maka beliau pun bergaya tidak tahu tentang utusan itu, sampai beliau pun melanjutkan perjalanan hingga sampai masuk ke Mesir. Setelah masuk ke Mesir, beliau pun mau menerima surat itu, dan beliau buka surat itu, dan Umar bin Al-Khattab dalam surat tersebut menyampaikan bahwa apabila kamu belum sampai Mesir, mohon untuk kembali, tetapi apabila kamu sudah sampai ke Mesir, maka lanjutkanlah perjalananmu. Kemudian Amr bin Al-As bertanya kepada pasukannya, apakah kita sudah masuk Mesir? Dan pasukannya mengatakan, kita sudah masuk Mesir. Akhirnya Amr bin Al-As melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan kota Mesir sehingga sampai berhasil. Dan juga di antara kisah kecerdasan Amr bin Al-As ketika menaklukkan kota Mesir ini, yang pada saat itu para pembesar-pembesar Mesir, ya, ingin ada perundingan dengan utusan dari Amr bin Al-As. Maka Amr bin Al-As pun, ya, dengan berpakaian yang tidak dikenali oleh mereka, dia sendiri yang hadir pada saat itu, ya, menemui, ya, orang-orang yang pada saat itu menjadi penguasa Mesir dalam rangka untuk melaksanakan
perjanjian, ya, dan kesepakatan. Nah, ketika Amr bin Al-As hadir, ya, kemudian mereka pun ada perundingan. Amr bin Al-As ketika diberikan hadiah, tapi ternyata, ya, orang-orang, ya, pemuka Mesir ini ingin berkhianat kepada Amr bin Al-As. Dia sudah merencanakan pembunuhan terhadap Amr bin Al-As. Ya, mereka memberikan isyarat kepada para penjaga pintu, ya, para penjaga pintu benteng pada saat itu, ketika Amr bin Al-As pulang dengan membawa hadiah untuk dibunuh. Dengan kecerdasan Amr bin Al-As, dia melihat ada sesuatu, ya, sesuatu yang aneh terlihat tuh daripada sorot mata. Ya, Pak penjaga pintu benteng pun dia kembali kepada para pemuka Mesir ini. Apa yang dia lakukan ketika kembali? Beliau memiliki siasat yang cerdas dan cerdik. Dia mengatakan kepada para pemuka Mesir yang pada saat itu sudah selesai melaksanakan perlindungan dengan beliau. Beliau mengatakan, ya, ini adalah hadiah yang sangat besar, dan saya mengucapkan terima kasih. Tetapi hadiah ini saya sendiri yang akan menerima. Bagaimana jika saya akan membawa 10 orang lagi, ya, datang ke sini untuk menerima hadiah juga dengan hadiah yang sama lah, sehingga teman-teman saya juga ikut bahagia. Sama pemuka Mesir itu pun diizinkan, karena di pikiran pemuka Mesir pada saat itu, seandainya nanti datang 10, maka akan terbunuh 10. Maka Amr bin As pun, ya, dilepas bebas, tetapi beliau tidak melakukan apa yang sampaikan tadi. Ini adalah sebuah siasat saja. Karena al-harbu khid'ah, karena peperangan itu adalah khid'ah, tipu daya. Karena mereka ingin menipu Amr bin Al-As, maka Amr bin Al-As pun memiliki tipu daya yang tidak kalah dahsyatnya. Akhirnya, ya, Amr bin Al-As bukannya membawa 10 orang, tetapi membawa pasukan yang besar, sehingga mampu untuk menaklukkan Mesir. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah Amr bin Al-As, ya, perjalanan bagaimana beliau masuk Islam. Walaupun beliau termasuk orang yang terakhir masuk Islam, ya, di tahun ditaklukkannya kota Makkah, di tahun Fathu Makkah, tetapi beliau, ya, bukan berarti dengan terakhirnya beliau masuk Islam ini kemudian beliau terlambat juga untuk melaksanakan kebaikan. Ya, beliau banyak melakukan kebaikan dan jasa terhadap kaum muslimin. Dan ada sebuah pesan yang sangat bagus sekali dari Amr bin Al-As ini yang perlu kita sampaikan, bahwa beliau mengatakan manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manusia yang sempurna, kemudian yang kedua adalah separuh manusia, dan yang ketiga adalah manusia yang tidak berguna. Dari 3 hal ini mana kita? Coba. Amr bin Al-As mengatakan manusia yang sempurna adalah manusia yang beragama dan berakal. Manusia yang agama dan berakal. Kemudian dia tidak memutuskan sesuatu kecuali dia akan meminta pendapat kepada orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang beragama dan berakal, sehingga setiap keputusannya pun, ya, akan mendapatkan taufik dari Allah, akan mendapatkan keputusan-keputusan yang bagus dan brilian. Manusia yang setengah manusia, kata beliau, ya, yang setengah atau separuh manusia adalah orang yang beragama dan berakal, tetapi di dalam mengambil keputusannya dia adalah melihat, ya, ide-ide orang lain, manakah yang menurut dia itu yang bagus, kemudian dia ambil, ya, ide itu tanpa meminta pendapat kepada orang lain. Ya, idenya adalah dia putuskan sendiri, tetapi dia mengambil dari orang manakah yang lebih pas untuk dia lakukan. Akhirnya apa yang dia putuskan pun, ya, jarang mendapatkan taufik, ya, dan jarang benar. Ya, terkadang benar, tetapi terkadang ia salah. Ya. Kemudian manusia yang tidak berguna atau tidak bermakna adalah orang yang tidak beragama dan orang yang tidak berakal. Maka kata beliau, ini adalah orang yang selalu keliru dan selalu terbelakang. Masya Allah, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ya, meninggal dalam kondisi sebagai seorang muslim yang baik, seorang muslim yang meninggalkan banyak kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Dan
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan akhirnya kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.